Selamat siang, sore, malam, maupun pagi, dimanapun kalian menonton dan kapanpun kalian melihat video kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa konsep geografi di Pasar Turi, Surabaya. Bersama saya, Jonathan Albertus Tono, dengan rekan-rekan kerja saya, Aurelia Kuang, Joanna Alien, dan Owen Christopher. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk sekali lagi mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memulai dengan pantun yang sangat ringan. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya saat pagi hari. Salam hormat kami ucapkan, semoga presentasi ini memberi ilmu berarti. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus tahu dulu nih definisi dari interaksi dan interdependensasi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar berbagai objek. Sedangkan interdependensasi adalah kondisi ketergantungan yang terjadi akibat interaksi tersebut, di mana suatu objek tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa objek lain. Dan untuk analisis kali ini kita mengambil interaksi dan interdependensasi dari masyarakat dan juga pasar turi yang ada di Surabaya. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih hubungan pasar turi dan masyarakat? Kenapa mereka secara fundamental mencakup interaksi dan juga interdependensasi? Jawabannya adalah karena keduanya memiliki hubungan timbal balik antara pemenuhan kebutuhan dan juga pencapaian tujuan. Sisi interaksinya adalah pasar mempengaruhi masyarakat dengan menawarkan berbagai produk dan juga layanan jasa yang membentuk pola konsumsi dan gaya hidup. Sementara masyarakat mempengaruhi pasar dengan menciptakan permintaan produk tertentu yang kemudian memicu inovasi dan juga perkembangan pasar. Dan sisi interdependensasinya adalah masyarakat sangat bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan esensialnya, misalnya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Sedangkan pasar bergantung pada masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk serta sebagai sumber tenaga kerja dan bahan baku untuk produksi. Sekarang kita masuk ke objek geografi. Apa sih objek geografinya? Objek geografi pada lokasi observasi kita adalah sebuah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh manusia untuk kegiatan ekonomi dan sosial, yang merupakan objek geografi fisik buatan manusia atau objek antroposfer. Kajian objek geografi ini mempunyai maksud sudah termasuk lapisan kehidupan manusia di bumi terkait ekonomi dan sosial. Lalu kita masuk ke aspek geografi fisik. Geografi fisik di Pasar Turi adalah lokasi Pasar Turi yang berada di dataran rendah dekat Kalimas yang adalah sebuah daerah rawan banjir, dan Pasar Turi adalah sebuah gedung yang memiliki 3 lantai dengan ribuan kios. Nah, sekarang kita masuk ke aspek geografi sosial. Dalam geografi sosial kita bisa melihat adanya geografi ekonomi, yaitu ilmu yang objeknya mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Oke, melanjutkan presentasi dari Owen menuju saya, Jonathan, berupa hasil analisis yang kita dapatkan dari Google. Oke, di sini tercatat bahwa Pasar Turi Surabaya pusat pembelanjaan legendaris dan terbesar. Pasar tradisional di Surabaya, surga belanja yang tak lekang oleh waktu. Jadi, berdasarkan judul yang disebutkan tadi, bahwa memang adanya Pasar Turi Surabaya sudah menjadi pusat pembelanjaan yang sangat amat terkenal, bahkan legendaris di kota Surabaya. Bahkan sudah menjadi yang terbesar menurut pasar. Dan Pasar Turi ini sudah lama disebut juga pasar tradisional karena lokasinya, karena isi-isi tempatnya, dan lain sebagainya yang mengkaitkan dengan arti tradisional seperti itu. Di sini terisi bahwa Surabaya adalah kota metropolitan yang terletak di Jawa Timur. Kota ini memiliki berbagai macam destinasi wisata, mulai dari kuliner. Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Surabaya adalah pasar tradisional. Jadi, berbagai turis dari luar kota maupun luar negeri sekalipun sudah banyak yang mendatangi pasar turi Surabaya. Salah satunya karena ikon legendaris dan terbesarnya, serta isi-isi dari mulai baju-baju souvenir,
mulai dari kulinernya, mulai dari orang isi-isinya, bahkan gedung-gedung yang terdapat di Pasar Turi itu sudah terbangun sejak lama, bahkan menjadi salah satu pasar terbesar yang ada di Surabaya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah apa hubungan dengan fenomena lain? Contohnya wilayah industri, kawasan industri Rungkut, SER, dan Margomulyo. Pemukimannya Rungkut Lor, Marukan Ayu, dan Kalianak. Interaksi yang terlihat di sana terjadi interdependensi antara industri dan pemukiman. Pekerja tinggal dekat lokasi kerja industri yang bergantung pada tenaga kerja lokal. Jadi industri ini juga menyediakan orang-orang pekerja lokal yang tempat tinggalnya sendiri juga dekat dengan industri itu. Untuk pemukimannya, dia menyediakan tenaga kerja, industri menyediakan lapangan kerja. Jadi saya jelaskan, industri ini secara tidak langsung menyediakan lapangan kerja untuk pekerja-pekerja lokal yang tinggalnya di dekat dengan industri itu. Jadi memudahkan sekali untuk warga-warga lokal di situ, untuk pekerja-pekerja lokal di situ bekerja di industri itu karena tempat tinggal yang dekat, salah satunya itu. Dan untuk dampaknya sendiri, ya muncul kepadatan penduduk, pemukimannya kumuh, terus masalah lingkungan seperti polusi maupun polusi udara, polusi air akibat limbah industri tersebut. Karena sepengetahuan beberapa sumber bahwa memang adanya limbah industri ini menyebabkan banyak sekali lingkungan yang tercemar. Pencemaran air, pencemaran udara. Pencemaran udara itu karena hasil polusi dari gas buang industri ini. Untuk pencemaran airnya, misal seperti cairan racun yang dibuang ke laut. Kalau dibuang ke laut, nanti kan akan mengotori habitat-habitat bagi ikan-ikan dan hewan-hewan di bawah laut di sana. Seperti itu. Jadi untuk hubungan dengan fenomena lain ini berupa industri. Pasar dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang erat, saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Pasar mempengaruhi masyarakat melalui penyediaan berbagai produk dan layanan yang membentuk pola konsumsi, gaya hidup, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, masyarakat berperan aktif dalam menciptakan permintaan yang mendorong inovasi serta perkembangan pasar yang menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dinamika pasar. Lalu untuk interdependensi, masyarakat juga berperan sebagai tenaga kerja dan pelaku ekonomi. Tidak hanya sebagai konsumen, namun juga sebagai pelaku dalam pasar sebagai produsen, pedagang, dan penyedia jasa. Sehingga menjadikan mereka sebagai peran paling penting dalam keberlangsungan pasar. Interdependensi ini menunjukkan bahwa pasar dan masyarakat saling membutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlangsungan pasar sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.